Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah sore, maka saya pertama-tama mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua. Dan dalam perayaan Ekaristi Paskah sore ini kita diajak merenungkan sabda Tuhan mengenai bagaimana mengalami perjumpaan dengan Yesus yang diwartakan oleh para murid, yakni 2 murid yang menuju perjalanan menuju kampung Emmaus. Mari kita hening sejenak, kita siapkan diri kita, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, supaya diri kita dibersihkan dan disucikan, supaya kita pantas untuk merayakan karya agung keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami yang kami rasakan pada Paskah ini. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Nomor 194. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kau, kami melupakan
bersyukur Engkau memanggil kami untuk merayakan karya penyelamatanmu lewat kebangkitan Yesus Kristus yang hari ini kami rayakan Paskahnya. Semoga Engkau memberkati kami dalam memaknai Paskah ini, terutama di situasi-situasi sulit dan memprihatinkan dalam bangsa kami dan dunia ini. Kiranya Paskah semakin bermakna bagi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak takut akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira.
Bacaan kedua. Buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkafirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, 2 orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 km dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara persoalkan sambil berjalan ini?" Sehingga sedih hati. Mereka berhenti dengan heran. Kleopas, seorang dari mereka, balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang pendatang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Kejadian apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dengan perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Tetapi para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati disalib. Padahal kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi sekarang sudah 3 hari setelah kejadian itu, lagi pula ada beberapa wanita dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam, tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali, mereka malah mengatakan telah melihat malaikat-malaikat yang berkata, Yesus hidup. Kemudian beberapa teman kami juga pergi ke makam itu, dan yang mereka lihat memang sesuai dengan cerita wanita-wanita tadi. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, belum juga mengerti, lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?" Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya.
mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuan dan Yesus pun pura-pura mau berjalan terus. Tetapi dua murid mendesak, katanya, "Mari saudara, tinggal bersama kami, karena hari sudah senja dan matahari hampir tenggelam." Maka masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah, tengah makan Yesus mengambil roti dan mengucapkan doa syukur. Dan ketika dibagi-bagikannya roti itu dan diberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi ia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?" Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain yang berkata, "Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon." Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagi roti. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, waktu saya di Armadirono, ketika saya menyampaikan umat Katolik itu wajib merayakan Vigili Paskah dan Paskah, Minggu Paskah. Mereka bertanya, alasannya apa? Kan sama kalau malam Paskah dan Minggu Paskah. Saya menjelaskan bahwa pada Vigili Paskah yang kita rayakan adalah Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit itu ternyata ada petunjuknya, tetapi lebih jauh banyak misterinya. Petunjuknya apa? Makamnya kosong, nggak ada orang yang tahu pergi kemana. Macam-macam tafsirannya, bisa dicuri, bisa macam-macam, ya. Bisa disembunyikan oleh lawan main politik, ya. Nah, karena lawan main politiknya adalah penguasa, ya. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang tua-tua Yahudi. Nanti kalau ini tidak disembunyikan, kalau hidup lagi malah jadi heboh, ya. Itu tafsirannya macam-macam, tapi semuanya tidak bisa menjawab persisnya seperti apa. Maka memaknai Paskah itu, memaknai Vigili Paskah, orang harus sampai pada tataran ada keyakinan Tuhan bangkit, tapi Tuhan bangkitnya seperti apa orang ngerti. Jadi lek wong Katolik wis rumangsa ngerti lek Tuhan bangkit itu seperti ini, kuwi Katolike paling cethek, ya. Karena apa? Karena misterinya banyak. Maka saya menjawab itu, umat baru program, terus saya bilang, terus kalau Minggu merayakan apa? Merayakan bagaimana para murid itu mengalami kebangkitan. Maka yang diceritane Tuhannya sithik, ya, tapi yang diceritakan banyak apa?
para murid piye mengalami kebangkitan. Tetapi itu pun masih tetap mengandung misteri. Dua murid tadi yang berjalan ke Emmaus, wah nempel pemandalan ditakoi itu kan, saudara, ngopo to sing mbok critane kok semangat banget. Jawabannya pertama kan terus, iki apa wong siji-sijine wong sing asing di kampung ini sehingga ora ngerti ceritane tentang Yesus yang dihukum mati, dibunuh dan disalib itu. Piye ceritanya? Wah, diceritanya dengan semangat bertobat-tobat itu. Lalu akhirnya sampai perjalanan, sampai mau ke tempatnya. Etok-etoknya Gusti Yesus arep bablas ya. Ning disetop karo wong loro mau. Dan mampir dulu di kampung kami. Kita istirahat karena sudah mau senja. Yesus ikut. Nah, waktu dikasih makan, baru dia berbuat seperti pada malam Kamis sore, mengambil roti, mengucap berkat lalu memberikan. Baru mereka baru sadar, lek kuwi Gusti Yesus. Mau nerang. Jadi yang dirayakan itu bagaimana para murid memahami Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Tapi beda nih, teologi ini menunggu. Nah, bagi kita lalu apa artinya? Nah, maca seri ini WA grup Dewan Paroki, terus ketua wilayah, ketua lingkungan, lalu tim liturgi, ceritanya, wah sekarang saya bisa khusyuk merayakan Paskah. Padahal ngerayain oma, berarti selama ini orang tahu khusyuk. Ya kan? Nah, ya, berarti apa? Berarti selama ini merayakan Paskah kakean pola. Ya kan? Nah, baru setelah konek omah merenung tenanan sing gawe aturan pemerintah karo gereja lungguh ngrumokke karo melihat neng HP atau neng laptope lungguhnya apa penuh gitu ya terus memperhatikan sampai yo dilakoni dengan khusyuk. Tapi coba lek pas neng gereja ya lungguh sesek sithik wae terus wah geser-geser gitu. Artinya memaknai Paskah, Minggu Paskah kita diajar bagaimana menjadi pribadi yang sungguh merayakan Paskah, bukan merayakan liturginya. Karena apa? Sing disibukke liturgi ini ben apik, kure ben apik, mesdinare ben apik, panitiane berjalan dengan lancar. Ning atine empuk. Nah, berarti merayakan Minggu Paskah. Sehingga apa? Sehingga seperti dua murid tadi, meskipun dijumpai Tuhan, ning ora sadar. Lalu akhirnya apa? Tuhannya berjalan begini tidak dieloni. Ini lakune Banyuwangi yo lakune sing wis kelakon semene lawase isun yo rika ketyani kelang alek ring driji raina bengi kutyangane ati. Jadi mau diterjemah, sudah sekian lama saya mencintaimu, tapi sekarang berjalan sendiri-sendiri, hanya tinggal kenangan satu, yaitu apa? Cincin di jari. Boleh merayakan Paskah, orang merayakan dengan hati, melakoni dewe-dewe. Sudah sekian puluh sekian puluh tahun ikut Yesus, tapi tetap atine karepe dhewe. Ning
sing teko iki ora ono sing bayar. Maka hari ini Paskah mengajak kita menjadi pribadi yang lalu melepaskan segala kemampuan egoistis kita, lalu kita bersembah sujud, diam di hadapan Allah, memaknai Paskah. Lalu bagi kita dalam situasi prihatin ini, kelihatan sekali sekarang itu bagaimana ternyata membatasi diri itu tidak mudah. Mau ana sing cerita anake iki lek turu ning kolong kursi, mergo wis mulai stres. Turu ning kolong kursi. Nah, itu berarti apa? Ternyata membatasi diri itu tidak mudah. Para murid Nabi itu imajinasinya kuat sekali, cerita Tuhan wis bangkit ngene. Ning dhek dhewe mengalami kebangkitan. Mergo apa? Sibuk karo perasaane. Tapi nek awake dhewe terus meneng mlungguh merenungke sing bangkit nang diriku iki apa, akan memaknai. Moga-moga pesan Paskah menjadi buah perenungan kita untuk semakin memahami Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa kita. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan di tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah pikirannya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup
dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, di saat situasi wabah corona yang menjangkit di bumi kami memohon kepadamu dengan kerendahan hati. Semoga Engkau lekas membebaskan bumi ini dari wabah corona. Semoga kami semakin mendisiplinkan diri untuk menghambat wabah itu menjangkit ke orang lain dengan berani membatasi diri dengan orang lain. Dan semoga usaha-usaha para tenaga medis untuk menemukan penawar dari virus ini Engkau tuntun dan Engkau berkati. Juga kami berdoa bagi para medis yang bekerja keras menaruhkan jiwa raganya untuk keselamatan sesamanya. Berkati mereka, lindungilah mereka agar mereka tetap Engkau jaga dengan kesehatan. Bagi yang terkena virus, kiranya Engkau menyembuhkan, dan yang telah Engkau panggil, ampunilah dosanya, terimalah di sisi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya. Sebab semuanya kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil kalah Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap Engkau ya Allah Bapa, kami terimalah kami. Semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan dan sucikanlah aku dari segala dosa. Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah, yang bangsa kami dilanda keprihatinan juga dunia. Dengan korban ini, gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan.
istimewa pada malam ini. Layalah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil henti-hentinya bernyanyi. 250. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadanya, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah." Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus,
serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka ya Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menghidupnya. 1271.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Paskah sejati yang bangkit dari mati dan memberikan tubuhnya untuk jaminan keselamatan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang mari kita menyiapkan diri untuk menerima berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Mari